Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembacaan ayat yang ke-99 dari surat Al-Isra, surat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina. Yang demikian itu merupakan balasan bagi mereka karena mereka telah melakukan pembangkangan, pengingkaran, kafir kepada ayat-ayat kami. Wa qalu, dan mereka berkata, idza kunna izaman, akankah kami kalau sudah menjadi tulang belulang dan warufata, hancur lebur, berkeping-keping, inna lama ba'usuna khalqan jadida, akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru. Ayat ini lanjutan ayat sebelumnya ketika orang-orang kafir itu menentang terhadap kerasulan dan mukjizat yang membersamai Rasul sebagai bukti. Dan Allah mengatakan pada ayat yang sebelumnya mereka akan mendapatkan azab Allah dalam kehidupan di akhirat kelak, dalam api neraka yang terus membara. Bila sudah redup, maka kemudian Allah tambahi lagi sehingga terus menyala dan terus membara. Ayat yang 99 ini menegaskan dengan mengatakan dzalika jazaohum, itulah balasan bagi mereka akibat mereka kafir, tidak mau mengimani akan kerasulan dan mukjizat yang membersamai Rasul. Dzalika jazaohum bi annahum kafaru, karena mereka kafir. Huruf ba di situ kata para ahli adalah merupakan fa sababiyah, ba sababiyah. Dzalika bi annahum kafaru, karena mereka telah kafir. Kekafiran itulah yang membuat mereka mendapatkan azab Allah. Maka dalam hal ini ada pembahasan tentang apakah perbuatan seseorang itu menentukan dia masuk ke dalam neraka atau dia masuk ke dalam surga. Apakah perbuatan baik itu yang menghantarkan orang masuk ke dalam surga, atau perbuatan buruk dan jahat itu menghantarkan orang masuk ke dalam neraka? Ayat yang ke-98 sebelumnya dan 99 ini merupakan salah satu bukti di mana Al-Quran mengatakan bahwa amal perbuatan manusia itu menentukan terhadap apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Di banyak ayat dikatakan bahwa barang siapa melakukan amal kebajikan maka dia mendapatkan pahala berupa surga. Salah satu ayat yang disebutkan misalkan pada surat Al-Ahqaf 13-14, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, Rabb pencipta alam semesta, dan istiqomah, maka mereka mendapatkan pahala berupa surga yang kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, merupakan balasan atas apa yang mereka lakukan. Maka ini menunjukkan dan menguatkan bahwa perbuatan itu yang menghantarkan orang bisa masuk ke dalam surga. Tapi ada juga ayat lain yang mengatakan bahwa perbuatan itu tidak menjadi cukup yang bisa menghantarkan orang masuk ke dalam surga. Karena ada hal yang paling penting di balik perbuatan manusia itu, apa itu? Rahmat Allah yang luas.
Maka segala perbuatan manusia tidak lagi merupakan penentu untuk masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Karena di balik perbuatan manusia itu ada rahmat Allah yang menyertainya. Persoalan ini telah menjadi perdebatan kalam atau teologis pada masa dahulu. Pada masa Imam Al-Asy'ari dan Wasil bin Atha itu sudah berdebat. Karena masalahnya, yang pertama, bagaimana hukumnya kalau misalkan ada orang atau anak yang belum balik kemudian dia meninggal dunia. Apakah dia bisa dihukumkan masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka? Kalau dikatakan bahwa orang itu akan masuk ke dalam surga karena perbuatannya, bagaimana anak kecil yang belum balik, yang belum beramal apa-apa kok masuk surga? Atau dia tidak masuk surga? Inilah yang dibantah oleh Wasil bin Atha terhadap pernyataan Asy'ari, bahwa setiap anak kecil belum balik, kalau dia wafat maka dia dijamin masuk ke dalam surga. Lantas apa yang membuat dia masuk ke dalam surga padahal belum beramal? Ujar Asy'ari, disitulah letak rahmat Allah. Demikian pula misalkan kalau ada orang gila. Orang gila itu adalah salah satu di antara orang yang diangkat kewajibannya, sehingga apapun yang dia lakukan tidak merupakan sebuah dosa meskipun itu kesalahan. Rufi'al qalam, diangkat catatan dari orang gila itu, kalaupun dia berbuat salah tidak dihitung salah, maka tidak bisa dipersalahkan kalau dia gila. Maka perbuatan dia tetap dianggap sebagai sebuah perbuatan tanpa dosa. Jadi orang gila tidak bisa dihukum karena kegilaannya. Tapi mun pura-pura gila lain soalnya. Jamaah rahimakumullah, maka orang gila itu kasus kedua, bahwa dia kalaupun meninggal dengan kegilaannya, dalam keadaan gila maksudnya, maka dikatakan dia pun akan masuk ke dalam surganya Allah. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga padahal dia gila, tidak pernah beramal, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa? Apakah perbuatan itu yang menghantarkan dia ke dalam surganya Allah? Di situ Al-Asy'ari mengatakan rahmat Allah lah yang berlaku di situ. Maka amal perbuatan manusia sebetulnya tidak cukup untuk menghantarkan orang masuk ke dalam surga. Kenapa? Surga itu teramat sangat luas. Surga Allah itu besar, bahkan melebihi besarnya langit dan bumi. Arduhas samawati wal ardu addat lil muttaqin, lebih besar ketimbang langit dengan bumi. Amal manusia, perbuatan manusia, seberapalah yang bisa kita lakukan? Kalau itu dianggap sebagai penyebab masuk ke dalam surga, tidak ada apa-apanya, tidak sebanding. Maka perbuatan manusia bukan penentu orang masuk ke dalam surganya Allah. Kalau begitu, apa status perbuatan manusia? Perbuatan manusia itu merupakan sebab, wasilah saja. Dan yang menentukan orang itu bisa masuk ke dalam surga atau neraka tergantung apakah Allah memberikan rahmat atau taufiknya atau tidak kepada dia. Tetapi apakah rahmat itu akan diberikan Allah tanpa perbuatan amal manusia? Tidak bisa diberikan. Karena amal itu merupakan wasilah, sebab. Tapi sebab tidak menentukan. Yang menentukan rahmat Allah. Jadi kalau ada kasus anak bayi wafat masuk ke surga bukan karena perbuatan tapi rahmat Allah. Mun ada orang gila mati masuk ke surga bukan karena perbuatannya tapi karena rahmat Allah. Kasus sebagaimana seorang wanita pada zaman Nabi, wanita musyrik, disebutkan dia masuk ke dalam surga. Bagaimana bisa?
Wanita musyrik itu dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, gara-gara hanya memberikan minum seekor anjing yang kehausan. Di tengah jalan, wanita musyrik itu melihat anjing yang sedang kehausan. Lalu dia merasa iba. Diambilnya lah kemudian air dan diminumkannya ke anjing itu. Dengan itu kata Rasulullah, wanita musyrikah itu masuk ke dalam surganya Allah. Meskipun dia melakukan kebaikan, tapi ini sekaligus menunjukkan seberapa besar sih hanya sekedar memberikan air seteguk kepada anjing yang haus, kok bisa masuk ke dalam surganya Allah. Maka bukan karena perbuatan, karena perbuatan itu sangat sedikit, meskipun di mata kita mungkin banyak, tapi perbuatan itu menjadi sebab yang menentukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya maka dalam ibadah kita kepada Allah, yang kita harapkan, yang kita minta di balik amal ibadah kita adalah, ya Allah, rahmati amal perbuatan kami, ridai amal perbuatan kami. Karena sebanyak apapun amal perbuatan, kalau Allah tidak meridai, sia-sia dan percuma. Itu sebabnya Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita pada abad ke-2 Hijriah, itu pernah mengatakan, kalau aku beribadah kepada Allah bukan karena aku ingin surga atau karena aku takut neraka, tidak, kata Rabi'ah. Ma'abadtuhu hubban li jannatihi wala khaufun li narihi. Bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka, tidak, kata Rabi'ah. Tapi kalau aku beribadah kepada Allah, aku salat, aku puasa, aku zakat, aku tadarus Quran, yang kuharap adalah ridha Allah, rahmat Allah, dan taufik Allah kepada saya, kata Rabi'ah. Disitulah pentingnya bahwa di balik amal perbuatan tetap harus istiqomah dengan amal kita. Tidak boleh kendor, tidak boleh melemah. Apalagi dah memasuki 10 hari pertama bulan suci Ramadan. Syadda mi'zarah, kencangkan ikat pinggang kita, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap optimis, tetap semangat dengan amal ibadah yang kuat. Dan di balik itu kemudian tentu kita berharap rahmat Allah yang luas untuk kita. Amaliyah mana yang kemudian Allah berikan rahmatnya kepada kita? Tidak semua amal itu mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu diberikan kepada amal perbuatan ketika orang melakukan penuh dengan keikhlasan demi karena untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahuddin. Kalau tidak ikhlas, tidak murni karena Allah, tidak demi Allah, tidak untuk Allah, maka jangan harap amal perbuatan kita mendapatkan rahmat, dan jangan harap amal perbuatan itu menjadi sebab untuk kita digiring masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Para ahli mengatakan antara perbuatan dengan rahmat Allah itu ibarat kapal dan angin. Kapal itu berlayar di lautan, dan dengan itu dia bisa membawa sejumlah penumpang. Tapi kalau tidak ada angin, maka kapal tidak akan bisa sampai ke tujuan, karena angin yang menghantarkan dia ke tujuan. Dan angin itu tidak bisa meniup kalau kapal tidak ada. Apa yang mau dihantarkan? Maka perbuatan itu ibarat kapal, dan rahmat Allah itu ibarat angin. Sehingga kapal harus ada terlebih dahulu agar berlayar dan angin bisa meniup ke arah mana dia ingin berlabuh. Maka amal perbuatan manusia harus dilakukan terlebih dahulu dengan ikhlas murni karena Allah, dan dengan itu kemudian Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itulah kemudian Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan tak terhingga.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.